Penguasa Kuil Surgawi, Bab 477. Pada saat yang sama, ketika sekelompok ahli top dari Departemen Perang Tianxia menyerbu alam kaisar sejati yang pertama. Jauh di bawah tanah di barat laut Tianxia, perubahan besar juga terjadi di sana saat ini. Di wilayah barat laut, jauh di bawah tanah, lautan udara hitam tak terbatas tempat Xiao Su berada mulai mengalami keruntuhan paling dahsyat saat ini. Xiao Su, yang sedang duduk di bebatuan di samping lautan udara hitam, mau tidak mau membuka pupil hitamnya. Hah? Apakah kamu ingin datang dengan paksa? Jika kamu berani datang, jangan pernah berpikir untuk hidup. Xiao Su tiba-tiba berdiri, dan pedang panjang hitam perlahan muncul di tangannya tepi lautan udara hitam, menatap udara hitam yang bergulung. Bas-bas. Saat berikutnya, di bawah tatapan Xiao Su, sosok kaisar gelap dengan aura raja manusia purba tiba-tiba muncul. Lalu datanglah yang kedua, yang ketiga. Dalam sekejap mata, 7 kaisar kegelapan muncul. Ketujuh kaisar kegelapan ini muncul dari kedalaman samudra hitam. Xiao Su, wilayah Tianxia sedang dalam kekacauan, wilayah Kaisar Dao sejati terbuka, tetapi nasib nasional Departemen Perang Tianxia membaik. Kamu harus keluar. Xiao Su mencibir, menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Oh, saya tidak bisa keluar. Apakah giliran Anda yang menuding? Menurut aturan, jika Tianxia tidak maju ke dinasti kekaisaran, Anda tidak akan bisa keluar." 7 kaisar gelap di udara hitam menjadi gelap, dan niat membunuh di tubuh mereka mulai berkumpul. Xiao Su, kamu adalah putra kegelapan. Kamu adalah yang terpilih, tetapi kamu telah memblokirku berkali-kali. Dalam hal ini, jangan salahkan. Bang, hanya dia yang ingin mengancam Xiao Su sebelum Kaisar Kegelapan selesai berbicara. Sosok Xiao Su muncul tepat di depannya, lalu memenggal kepalanya dengan pedang. Bahkan kristal hitam di tubuh Kaisar Kegelapan dipotong-potong oleh pedang Xiao Su. Kemudian Xiao Su membuka mulutnya dan menarik napas, menyerap segala sesuatu dari pihak lain ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, aura Xiao Su sendiri telah terakumulasi selama beberapa hari terakhir, dan dia telah mencapai tahap akhir dari Raja Manusia. Dan itu bukanlah Raja Manusia biasa pada tahap akhir. Hanya saja di dalam hati dan pikirannya, kenangan akan dunia saat ini semakin berkurang. Misalnya, beberapa kenangan dari masa mudanya tidak dapat lagi diingat tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Sebaliknya, saat dia melahap semakin banyak kekuatan gelap dan energi gelap, niat membunuh di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Ah, Xiao Su, kamu berani mengambil tindakan. Saudaraku, bunuh dia bersama-sama. Bunuh. Saat berikutnya, 6 kaisar kegelapan yang tersisa melihat Xiao Su dan melakukan serangan diam-diam, membunuh salah satu rekan mereka. Mereka semua segera menjadi marah, dan kemudian bergabung untuk menyerang Xiao Su. Boom! Saat berikutnya, bayangan megah setinggi ratusan meter secara alami muncul di belakang Xiao Su. 6 kaisar kegelapan yang datang menyerangnya langsung ditekan oleh Xiao Su. Tendangan punggung Xiao Su adalah pedang yang gemerisik. Di bawah tekanan auranya, 6 kaisar kegelapan di tingkat awal Raja Manusia tidak dapat melawan sama sekali, dan tubuh mereka terus-menerus dipotong-potong oleh Xiao Su. Itu kemudian berubah menjadi aliran energi paling murni dan diserap oleh Xiao Su. Aura di tubuh Xiao Su mulai berlari samar-samar menuju puncak Raja Manusia. Secara bertahap, Xiao Su menelan ke-6 kaisar kegelapan. Bayangan aura di belakangnya mulai menyusut, langsung menyusut hingga berukuran 3 kaki, tetapi sangat padat. Tingkat soliditasnya benar-benar berbeda dari Tang Yun dan Kong Chang. Namun seiring bertambahnya kekuatan tempur, Xiao Su terdiam. Xiao Su menatap kedalaman lautan hitam di bawah dan berkata perlahan, saat Tianxia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, saya akan menyerang, tetapi tidak sekarang. Bagaimana jika Anda menunggu? Tanda tanya. Jika kamu berani muncul lagi, jangan salahkan aku karena tidak mengikuti aturan. Petik 2. Bas. Tiba-tiba, setelah kata-kata Xiao Su, lautan energi hitam di bawahnya tiba-tiba menjadi tenang. Tidak ada lagi gangguan sama sekali. Dan lautan udara hitam ini mulai menjadi transparan. Lambat laun, mata Xiao Su juga melihat kedalaman lautan hitam. Di bawah penghalang tak kasat mata di bagian terdalam, ratusan peti mati hitam besar tergeletak dengan tenang. Dan di dalam peti mati itu, peti mati terlemah dipenuhi aura mendiang Raja Manusia, dan ada sebanyak 10 Raja Manusia puncak. Kemudian pandangan Xiao Su turun satu tingkat lagi, dan kemudian dia melihat ruang gelap di dasar lautan hitam. Ada peti mati hitam berukuran puluhan meter. Hah? Siapa kamu? Xiao Su mengerutkan kening saat melihat peti mati hitam di bawah. Tidak ada yang lain. Saat ini, hanya dengan melihat ke sana, dia merasakan tekanan yang tak terlukiskan, seolah pihak lain bisa menghancurkannya kapan saja. Xiao Su tidak bisa menahan perasaan gugup. Bas, saat Xiao Su selesai berbicara, sebuah suara tiba-tiba datang dari peti mati berukuran puluhan meter di bagian terdalam lautan hitam. Aku, Diu. Diu, kamu berkomunikasi denganku, apa yang kamu inginkan? Xiao Su bertanya lagi pada pihak lain. Diu, yang berada jauh di dalam lautan hitam, terdiam beberapa saat, lalu berbicara lagi, kamu sangat aneh. Kamu adalah juru bicaraku, tetapi kamu selalu mampu mempertahankan kemauanmu sendiri, menyebabkan semua bawahanku ditelan. Olehmu, sedikit.
Tapi tidak masalah jika kamu adalah beberapa prajurit, selama kamu tidak berada di puncak Raja Manusia, tidak masalah. Menatap keberadaan di kedalaman, dan berkata perlahan, jadi, saya telah terbunuh sejak lama. Apakah Anda menyerang? Diyu berkata, ya, tapi bukan itu masalahnya adalah jejak hilangnya dinasti kekaisaran yang melindungi kewarasan terakhirmu. Sangat sulit bagiku untuk menyingkirkannya. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Xiao Su bertanya lagi. Diyu menyangkalnya, dilahirkan. Tidak, Tianxia belum dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, jadi tidak ada gunanya dilahirkan sekarang. Dan apakah Anda juga khawatir saya akan lahir sekarang dan melahap Tianxia? Apakah itu benar? Xiao Su terus bertanya dengan hati-hati. Diyu tertawa 2 kali dan berkata, tentu saja tidak. Keberuntungan dinasti puncak dapat diabaikan bagiku. Jika bukan keberuntungan dinasti kekaisaran, pengaruhnya kecil padaku, haha. Diyu, setelah selesai berbicara, dia berhenti dan melanjutkan, saya dapat melihat bahwa Anda ingin tetap pada niat Anda yang sebenarnya dan membantu mereka melindungi mereka sebagai kekuatan gelap, bukan? Diyu terus berkata, oke, karena kamu ingin melakukannya, lakukanlah. Bagaimanapun, ini adalah kehidupan terakhir, dan kamu tidak akan memiliki kesempatan. Karena ini adalah kehidupan terakhir, maka sebelum kamu pergi, lakukan baiklah, ayo bertarung. Kamu bilang Tianxia tidak punya peluang untuk maju ke dinasti kekaisaran. Xiao Su mengerutkan kening dan terus bertanya. Diyu tersenyum dan berkata, tidak, ini bukan Tianxia, tapi duniamu. Aku bisa merasakan Dixie akan segera bangun. Jika aku tidak keluar, kamu tidak bisa menghentikan Dixie. Terdiam, dia setuju dengan apa yang dikatakan Diyu. Xiao Su terdiam, dan Diyu juga terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Diyu. Mungkin Anda benar-benar bosan, atau itu tidak masalah. Setelah beberapa saat, suara Diyu terdengar lagi, haha. Dixie, lama tidak bertemu. Kamu terus berpikir untuk melahapku, jadi kamu harus bermain-main dengan juru bicaraku dulu. Kemudian setelah Diyu selesai berbicara, sangat murni Taoyun gelap menyebar dari dalam peti matinya dan terus mengalir ke tubuh Xiao Su. Dan Xiao Su tidak menolak. Dia tidak punya pilihan. Pihak lain begitu kuat sehingga dia tidak bisa lagi membayangkannya. Dengan pemasukan energi Kaisar Yu, aura di tubuh Xiao Su secara samar-samar hendak menembus puncak Raja Manusia, namun ditekan oleh Xiao Su. Saat berikutnya, Xiao Su memadatkan energi gelap yang diberikan Diyu padanya menjadi satu tubuh. Tubuh itu segera memiliki aura puncak mendiang Raja Manusia. Tawa Diyu terdengar lagi, Xiao Su, kan? Saya merasa sekelompok orang kuat berkulit gelap dari barat juga telah muncul. Di pihak mereka, tampaknya orang kuat dari Tianxia menyerbu masuk dan membunuh mereka sekali, dan membawa mereka keluar. Aku punya energi gelap, itu ada di sana bersama Xia Jing, kamu bisa pergi dan melahapnya dan memperkuat dirimu sendiri. Akhirnya, ketika aku keluar, aku harap kamu bisa membunuh Dixie. Dan kemudian bertarung dengan aku. Titik, ayolah, dunia ini terlalu membosankan. Setelah Diyu selesai berbicara, dia berhenti berbicara. Saat berikutnya, lautan energi hitam di depan Xiao Su juga menjadi sunyi. Xiao Su berdiri di sana dengan linglung. Pada saat ini, lautan energi hitam di depannya benar-benar tenang dan terkendali. Ini mungkin terkait dengan kemunculan Diyu. Sangat kuat, hati Xiao Su bergetar. Hanya dengan sedikit energi dan Daoyun yang ditransmisikan oleh pihak lain, dia menciptakan Raja Manusia kegelapan yang tidak lebih buruk darinya di puncak mendiang Raja Manusia sedikit kurang dari manusia sungguhan. Saat ini, Xiao Su terdiam. Hanya saja dia baru bisa mengingat beberapa bagian setelah dia berumur 20 tahun. Kenangan sebelum usia 20 tahun telah sepenuhnya berubah menjadi kegelapan. Dan Xiao Su juga mengerti di dalam hatinya bahwa jika waktu berlalu, dia hanya akan dapat mengingat sesuatu setelah usia 30 tahun, kemudian hal-hal setelah usia 40. Dan akhirnya semua ingatan akan hilang sama sekali. Setelah semua ingatannya hilang, akankah dia tetap menjadi dia? Mungkin tidak. Xiao Su sering duduk lama akhir-akhir ini. Faktanya, dia tidak memikirkan apapun, dia hanya duduk di sana. Xia Jing, apakah kamu ingin kembali? Ada sedikit kerumitan di mata Xiao Su. Ada lebih banyak kegelapan di kedalaman pupil matanya. Pada saat yang sama, di alam kaisar sejati di atas lapangan markas besar perang Xia Jing, Penatua Agung Qin Wu telah berhasil maju. Yang Xia telah pergi. Di luar wilayah kaisar sejati, 10.000 pasukan Departemen Perang Tianxia juga telah menyerbu ke wilayah kaisar sejati. Di domain Kaisar Sejati Dao, sekelompok ahli top dari Departemen Perang Tianxia juga mulai memimpin semua orang untuk menekan binatang buas Dao yang kejam itu. Aura Qin Wu memenuhi udara dan muncul di samping Liu Che, Zudi, dan negara-negara berperang panjang, 3 kakak laki-laki. Selanjutnya, saya akan membantu Anda maju ke Raja Manusia. Liu Che, Zudi dan yang lainnya mengangguk domain Kaisar Dao mungkin merupakan promosi terakhir untuk semua orang. Departemen Perang Singa adalah makhluk yang sangat kejam, tetapi dilumpuhkan oleh Kaisar Xie pada gelombang pertama. Bagaimana dengan Tianxia mereka? Setidaknya itu belum cukup. Tidak ada terlalu banyak manusia ahli tingkat raja. Tians, serahkan ini padaku. Qin Wu berjalan menuju Xiao Tians lagi dan berkata pada Xiao Tians dengan suara yang dalam.
Iya, Xiao Tians mengangguk, lalu pergi bersama Kaisar Hei tanpa berkata apa-apa lagi. Ada 9 domain Kaisar sejati di Tianxia, dan 1 atau 2 di antaranya akan dipisahkan dari kuil surgawi. Sekarang semua orang berpacu dengan waktu. Kalau begitu aku akan pergi. Saatnya untuk meningkatkan Akademi Seji. Semuanya, sampai jumpa di masa depan. Setelah Kong Chang mengatakan ini, dia pergi. 10 menit kemudian, Qin Wu dan Tang Yun adalah 2 raja yang masih hidup yang tersisa di pihak Xia Jing. Yang tidak diketahui siapapun adalah ketika Xiao Tians, Kaisar Hitam, Yang Xia, dan Kong Chang pergi. Jauh di gurun wilayah barat laut, Xiao Su muncul dengan jubah hitam dan topi hitam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Su menghilang ke udara saat sosoknya berfluktuasi, diam-diam bergegas menuju Xia Jing dengan kecepatan yang sangat cepat. Bab 478. Lebih dari 1 jam kemudian, di hutan belantara Tianxia Tengah dan Barat, Xiao Tians memimpin 3.000 saudara yang telah kembali dari medan perang di luar wilayah, menuju domain Dao Kaisar sejati yang telah dibuka di wilayah Tengah dan Barat. Sepanjang perjalanan, pasir kuning memenuhi udara dan angin dingin menderu-deru. Ratusan kereta yang membawa 3.000 tentara dari kuil surgawi di jalan hutan belantara berlari kencang melawan angin dingin. Cuaca hari ini sangat dingin, dan musim Tianxia telah memasuki musim dingin yang dalam. Udara dingin dari Departemen Perang Beruang Besar telah bergerak ke selatan, dan suhu di bagian utara Tianxia telah turun di bawah nol. Angin dingin tidak dapat menghentikan kemajuan para prajurit kuil surgawi. Xiao Tians sedang mengendarai kereta sendirian di depan konvoi. Namun saat berikutnya, Xiao Tians, yang sedang bergerak maju, tiba-tiba melambaikan tangannya dan menghentikan konvoi. Setelah menghentikan mobil, Xiao Tians keluar dari mobil dan melihat ke arah selatan. Dia tidak bisa menahan cemberutnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar-debar di sana, dan auranya juga ada di sana. Saudaraku, ada apa? Apa yang terjadi? Tianyi juga turun dari mobil dan berjalan ke sisi Xiao Tians, bertanya dengan bingung. Xiao Tians menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, ayo pergi. Iya, Tianyi mengangguk dan masuk ke dalam mobil bersama Xiao Tians. Dia adalah kapten pengawal pribadi Xiao Tians dan sekarang menjadi kapten pengawal istana. Dia sama seperti ketika Xiao Tians kembali ke Tianxia untuk pertama kalinya bulan yang lalu. Dia berada di depan mobil Xiao Tians. Xiao Tians berhenti memikirkannya. Setelah masuk ke dalam mobil, dia terus memimpin para prajurit ke depan, tetapi dia masih merasa di dalam hatinya bahwa dia telah melewatkan sesuatu sekarang. Yang tidak diketahui Xiao Tians adalah 3 menit kemudian, Xiao Tians memimpin konvoi kuil Tianshan pergi. Selusin mil selatan tempat dia baru saja berhenti dan berdiri, Xiao Su, berpakaian hitam dengan jubah hitam di kepalanya, muncul. Tians, gumam Xiao Su, dan ada jejak fluktuasi di kedalaman matanya yang hampir berubah menjadi hitam pekat. Kemudian Xiao Su tidak tinggal lebih lama lagi, melainkan berbalik dan bergegas ke arah berlawanan dari tujuan putranya. Faktanya, jika Xiao Su muncul sekarang, Xiao Tians akan bersedia bertemu dengannya. Bagaimanapun, Xiao Tians sudah memahami dendam 5 tahun lalu dan melepaskannya. Tapi Xiao Su tidak bisa melepaskannya. Dalam 5 tahun itu, dia telah melakukan terlalu banyak kerugian pada Xiao Tians. Dia merasa dia tidak layak menjadi ayah Xiao Tians. Maafkan aku, suara Xiao Su bergema perlahan di kehampaan, di bawah angin dingin. Hutan belantara telah kembali sunyi, angin dingin masih bertiup, dan pasir kuning dingin masih berterbangan. Tapi ayah dan anak yang awalnya putus hanya merindukan satu sama lain. Mereka jelas sangat dekat, tapi mereka tetap tidak bertemu satu sama lain. Waktu berlalu sangat cepat, dan 2 jam lagi berlalu dalam sekejap mata. Saat itu juga malam di sisi Xia Jing, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Penatua Agung Qin Wu, masih memimpin sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Tianxia, ada di sana. Tang Yun kembali ke keluarga Tang. Ya, Tang Yun tidak keluar kali ini. Situasi dunia sangat bergejolak sekarang sehingga dia ingin tinggal dan mengambil alih Xia Jing. Bersama dengan Qin Wu, 2 orang kuat di tahap akhir Raja Manusia bekerja sama untuk melindungi takdir nasional Tianxia dan menjamin keselamatan takdir nasional. Bagaimanapun, kekayaan nasional Tianxia kini telah mencapai ambang promosi menjadi dinasti kekaisaran. Mereka juga harus waspada terhadap serangan kekuatan gelap dan Ken Nian yang telah menyelinap melalui domain Kaisar Sejati. Pada pukul 6 sore, hari sudah gelap gulita di Xia Jing. Di industri Chaoge di pinggiran kota Xia Jing, Yin Chaoge memimpin sekelompok talenta ilmiah terkemuka untuk diam-diam menganalisis informasi yang dikirim oleh Xiao Tians di bagian terdalam. Dari industri Chaoge, Lu menjaganya dari samping, dan Lu tidak meninggalkan Xia Jing. Dia ingin menghabiskan beberapa hari lagi bersama Yin Chaoge. Dan menganalisis energi sumber gelap juga merupakan prioritas utama. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Terlebih lagi, ketika Yin Chaoge memperoleh energi sumber gelap ini, beberapa perubahan telah terjadi di industri Chaoge. 3 talenta ilmiah yang telah melakukan kontak dekat tiba-tiba menjadi gila. Pada saat ini, di laboratorium terdalam industri Chaoge, Yin Chaoge dan lainnya mengenakan pakaian pelindung terbaik, dan Lu juga masuk ke dalam, menggunakan napasnya untuk membantu menekan kristal gelap. Gunakan dialisis inframerah,
dan komputer siap mengakses data. Hati-hati, keselamatan dulu. Di laboratorium, Yin Chaoge mengeluarkan perintah. Kemudian Yin Chaoge mengenakan pakaian pelindung yang sangat berat, dengan hati-hati memegang instrumen inframerah, dan menyinari energi gelap seukuran kepalan tangan. Namun saat berikutnya, ketika sinar inframerah menyinari sumber energi gelap tiba-tiba meledak dengan energi super kuat dan menyebar dengan cepat keluar. Hati-hati, Bang, ekspresi Lu berubah, dan saat dia berteriak, gelombang kejut energi yang sangat dahsyat menghantam Yin Chaoge dan beberapa peneliti ilmiah dari sumber energi gelap. Lu dengan cepat memeluk Yin Chaoge dan memblokir gelombang kejut dengan tubuhnya sendiri. Tapi Yin Chaoge baik-baik saja, tapi beberapa peneliti ilmiah lainnya di laboratorium terlempar oleh gelombang kejut. Dan tak lama kemudian pakaian pelindung seorang peneliti ilmiah rusak, dan kemudian sinar hitam keluar dari sumber energi gelap dan langsung memasuki tubuh peneliti ilmiah tersebut. Bas, terlihat dengan mata telanjang, gas hitam muncul dari tubuh peneliti ilmiah tersebut. Mata juga menjadi lebih gelap saat pertemuan. Cepat keluar, semuanya keluar. Setelah melihat ini, Lu berteriak dan bergegas keluar dengan Yin Chaoge di pelukannya, sambil memaksa peneliti ilmiah yang tersisa untuk mundur. Hanya saja ilmuwan yang terkikis energi gelap tadi menutup pintu laboratorium setelah semua orang pergi. Sambil tersenyum, dia berkata kepada Yin Chaoge yang sedang mundur keluar, "Ketua tim, tinggalkan aku sendiri dan bedah aku." Analisis kerusakan yang ditimbulkan benda ini pada tubuh manusia. Puff, setelah peneliti ilmiah selesai berbicara, seteguk besar darah hitam muncrat dari mulutnya, dan kemudian dia jatuh ke tanah tanpa ada nafas kehidupan. Tubuh Yin Chaoge gemetar di kejauhan, dia sudah mati. Seorang peneliti meninggal di depan matanya. Mata Yin Chaoge langsung memerah. Ini adalah penelitian ilmiah, dan pengorbanan adalah hal biasa. Pada saat ini, di luar industri Chaoge, dekat gerbang yang dijaga oleh ratusan tentara elit, dalam kegelapan, udara bergetar, dan kemudian Xiao Su, berpakaian hitam, muncul. Siapa orang itu? Mundur, ini adalah area terlarang. Begitu Xiao Su muncul, para prajurit Departemen Perantian Xia yang menjaga pintu, termasuk 2 ahli tingkat kaisar, bergegas mendekat khusyuk, karena mereka dari Xiao Su, aku merasakan suasana gelap yang tak ada habisnya. Tapi saat berikutnya, Xiao Su melotot, dan aura tirani muncul dari Xiao Su. Hanya dalam sekejap mata, para prajurit Departemen Perantian Xia yang menjaga pintu masuk industri Chaoge jatuh ke tanah. Tentu saja, Xiao Su tidak membunuh mereka, tapi hanya membuat mereka pingsan. Kemudian Xiao Su melintas dan memasuki industri Chaoge. Kemudian pemandangan aneh muncul, saat Xiao Su berjalan jauh ke dalam ruang bersalin Chaoge Industrial, apakah itu peneliti ilmiah atau penjaga, semuanya pingsan satu persatu. Diam, benar-benar diam. Kemudian hanya dalam beberapa detik, Xiao Su mengendalikan bola energi hitam dan muncul tepat di luar laboratorium terdalam industri Chaoge. Sesampainya di belakang Yin Chaoge, dia melihat ke arah energi gelap yang sangat besar di laboratorium. Akumulasi energi dari 9 kaisar kegelapan. Ini energi yang besar, dan sebenarnya ada raja manusia tahap menengah dan akhir. Xiao Su menatap sumber energi gelap di tengah laboratorium dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah melihat sosok Xiao Su, wajah Lu tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat menjaga Yin Chaoge di belakangnya. Siapa kamu? Apakah kamu kaisar kekuatan gelap? Bagaimana kamu muncul di sini? Di depannya serius. Seluruh tubuh kaisar kegelapan dipenuhi energi hitam, dan dia tidak bisa melihat wajah Xiao Su dengan jelas. Xiao Su mengabaikannya, tapi terus menatap potongan energi sumber gelap di tengah laboratorium, dan berkata perlahan, benda ini adalah kondensasi dari alam kaisar kegelapan. Energinya terlalu besar dan tidak dapat dipelajari olehmu. Jika kamu dengan paksa membukanya, kemungkinan besar semua orang di sini akan mati. Jadi, biarkan aku mengambilnya. Saat berikutnya, Xiao Su membuat gerakan besar, dan kaca temper laboratorium pecah. Kemudian potongan energi sumber gelap di pusat eksperimen terbang ke tangan Xiao Su, dan dipukul oleh Xiao Su. Su menyegelnya dan menyimpannya. Setelah Xiao Su menyelesaikan semua ini, dia tidak membunuh siapapun dan berbalik untuk keluar. Berhenti. Kaisar kegelapan, bunuh. Lu, semangat juang di tubuhnya tiba-tiba mengembun, dia mengeluarkan pedang panjangnya, dan tiba-tiba dia berada di depan Xiao Su, dan menebas kepala Xiao Su dengan pedangnya. Xiao Su berbalik dan menatap Liu yang sedang berlari ke arahnya, dengan wajah penuh energi hitam. Kemudian dia melambaikan tangannya yang besar dan melepaskan energi yang kuat. Tubuh Liu langsung ditampar oleh Xiao Su. Gemuruh. Saat berikutnya, tubuh Liu membentur dinding baja di belakang, mengeluarkan suara keras. Ini belum berakhir. Begitu Sun menyentuh tanah, seteguk besar darah muncrat dari mulutnya, nafas di tubuhnya mengalir deras, dan dia terluka parah hampir seketika. Ketika Lu melihat sosok Xiao Su saat ini, dia sangat terkejut dan berkata dengan sangat tidak percaya, Raja Manusia. Tahap akhir. Ya, dalam hati Lu, Kaisar Kegelapan di depannya setidaknya adalah Raja Manusia tahap akhir. Orang terkuat di dunia, jika tidak, mustahil untuk melukainya secara serius dengan satu pukulan. Lagi pula, setelah menerima warisan Kaisar Pembunuhan, dia sekarang bisa bertarung bahkan jika dia adalah Raja Manusia biasa di tahap awal.
Selama dia menerobos lagi, Naksun pasti bisa secara resmi memiliki kekuatan tempur puncak Raja Manusia Purba. Sudah sangat kuat, dan bahkan dengan pembunuhan yang begitu kejam, di depan pihak lain, dia bahkan tidak menerima satu telapak tangan pun dari pihak lain. Liu berjuang untuk bangkit dan bertarung lagi. Dia menyesal mengambil tindakan. Bagaimanapun, Yin Chaoge masih di sini. Namun momen berikutnya adalah ketika si sedang berjuang untuk bangkit. Xiao Su berbicara lagi. Xiao Su memandang Liu dan berkata perlahan, kamu masih terlalu lemah. Beritahu penguasa kuil Tianxia dan Qinwu bahwa akan ada beberapa bencana besar di dinasti kekaisaran terakhir Departemen Perang Tianxia. Kaisar kegelapan di puncak Raja Manusia muncul, untuk tingkat Raja Manusia. Hah, ratusan dari mereka. Katakan pada mereka, waktu hampir habis. Setelah Xiao Su selesai berbicara, dia tidak berhenti lagi, tetapi berbalik dan berjalan keluar. Liu yang terjatuh ke tanah akhirnya berdiri. Dia menatap kosong ke arah Xiao Su yang pergi menuju pintu keluar. Dia tidak mengerti mengapa Kaisar Kegelapan yang sangat kejam di depannya bertindak seperti ini. Dia tidak membunuh siapapun, dan dia bahkan mengingatkan mereka. Siapa? Dia. Saat ini, hati Lu terguncang. Sejak Xiao Su tiba hingga dia pergi, bahkan semua kekuatan gabungan industri Chaoge tidak dapat menghentikannya. Xiao Su, yang berada di puncak tahap akhir Raja Manusia, merasa seperti berada di tempat yang sepi. 3 menit kemudian, Xiao Su tiba di hutan belantara di luar industri Chaoge. Dia mengeluarkan sumber energi gelap yang baru saja dia keluarkan dan merasakan aura homolog yang kuat di atas. Ada sedikit kerumitan di mata Xiao Su, dan dia bergumam, kekuatan dari sumber yang sama, hehe, aku merasa sangat bersemangat saat melihat benda ini. Bisakah itu meningkatkan kekuatanku? Saat berikutnya, tepat ketika Xiao Su hendak menelan sumber energi gelap di tangannya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menoleh untuk melihat ke kejauhan. Tanpa sadar, jejak kebencian yang sangat kuat muncul di hati Xiao Su amarah. Kamu, akhirnya muncul. Gigi Xiao Su mengeluarkan bunyi klik saat ini. Kemarahan di tubuhnya meningkat pesat, dan meningkat lagi. Bersambung.